maghrib lah. Berapa lagi jam lagi? 25 berhenti. Kita jam berapa tuh? Pas setengah. Ingatkan jam 5 berhenti kita. Baru salat kusuf, bab yang menceritakan tentang salat kusuf. An Aisyah radhiyallahu anha anna syamsa khasafat ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ya matahari itu terjadi gerhana pada zaman Rasulullah SAW. Baba'atha munadiyan yunadi, maka diutuslah orang yang memanggil ya as-salata jami'ah. Tengok sini. As-salatu jami'ah. As-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Kemudian pastama'u, maka mereka berkumpul, wa taqaddama, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pergi ke depan, maka baru kemudian bertakbir, wa shalla, kemudian dia salat arba'a raka'atin, 4 rakaat fi raka'ataini, pada arba'a raka'atin, 4 rukuk pada 2 rakaat. 4 rukuk pada 2 rakaat. Sudah? Wa arba'a sajadat, dan 4 sujud. Mana tu katanya? 2 kali rukuknya dalam 1 rakaat. 2 kali rukuknya dalam 1 rakaat. Wa arba'a sajadat, dan 4 sujud. Tahu sujudnya kan? Sujud kan ada 2 kali. Ya kan? Jadi dalam 2 rakaat berapa kali? 4 kali kan? 4 kali sujud, itu dah biasa kan gitu. Nah, dibuat juga seperti itu rukuknya. Diri rukuk, diri lagi rukuk, baru diri lagi, kemudian baru sujud langsung. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah pertanda daripada pertanda Allah SWT. 2 pertanda daripada pertanda Allah SWT. Yukhawwifullahu bihima ibadahu. Allah Subhanahu wa taala menakutkan dengan keduanya itu akan hamba-hambanya. Jadi sekarang orang tak takut lagi dah. Asal tengok gerhana matahari atau bulan, semuanya berlomba-lomba ingin melihat. Kan begitu. Padahal sehingga kalau kita melihat itu, adalah kita langsung sholat. Wa innahu ma la yanqasifani lil mauti ahli minan nasi. Sesungguhnya dia ini bukan terjadi gerhana disebabkan kematian oleh seseorang. Sebab ketika terjadi gerhana, orang mengatakan bahwasanya terjadinya gerhana tersebut disebabkan oleh meninggalnya anak Rasulullah, yaitu Ibrahim, ya, daripada Maryam Qibtiyah. Fa ra'aitum minha, kalau sekali kamu lihat daripada gerhana syai'an fasallu. Fa ra'aitum minha syai'an fasallu, jika sekali kamu lihat daripadanya itu sesuatu atau gerhana, adalah kamu salat. Fasallu di sini adalah al-amru nadab, amar untuk nadab, sunnah saja ya, bukan wajib. Wad'u hatta yankashifa ma bikum, hendaklah kamu doa sehingga terbukalah apa yang ada di kali pada kamu tersebut. Jadi kita disunahkan kita untuk disunahkan kita untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terbuka kembali. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat khasafati syamsu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadilah gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa shalla Rasulullah sallallahu bin nasi, maka salat Rasulullah dengan orang-orang lainnya. Fa atala al-qiyam, maka beliau melambangkan dirinya. Tsumma raka'a, kemudian dia rukuk. Fa atala rukuk, kemudian dia lambangkan rukuknya. Tsumma qama, kemudian dia berdiri kembali. Fa'atala qiyamah, kemudian dia memanjangkan qiyam bahwa duna qiyamil awal, yaitu di bawah daripada berdiri yang pertama. Tsumma raka'a, kemudian dia rukuk kembali. Makanya jadi dua rukuk dalam satu rakaat. Fa'atala rukuk bahwa duna rukul awal,
di bawah di rukuk yang pertama, thumma sajada, kemudian dia sujud, fa'atala sujud, thumma fa'ala fi raka'atil ukhra mithla ma fa'ala fi raka'atil ula, kemudian dia melaksanakan seperti itu juga pada rakaat yang lainnya seumpama rakaat yang pertama, thumma surafa, kemudian dia salam, selesai. Wa qad tajallat asy-syamsu, dan telah teranglah matahari. Ini matahari ini kalau dia gerhana susah kita nak carikan kalau belajar daripada ilmu falak. Susah. Menghitungnya juga susah karena kadang-kadang 1 tahun 2 kali dalam 1 tahun, atau 3 kali dalam 1 tahun. Susah. Tapi kalau gerhana bulan dalam 1 tahun terjadi 2 kali biasanya. 1 tahun terjadi 2 kali. Jadi mana kata gerhana bulan itu lebih mudah terjadi dibandingkan gerhana matahari. Fakhotaban nas, maka dia berkhutbah terhadap manusia, fa'abdallahu wa atna alaihi, kemudian dianya memuji Allah dan memujanya. Tsumma qala inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, sesungguhnya matahari itu dan bulan 2 ayat dari 2 pertanda daripada pertanda Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifan li ahad bi mawdin wa la li hayatihi, tidaklah terjadi gerhana disebabkan oleh matinya seseorang atau hidupnya. Fa'idha ra'aitum dzalika fa'allahu kabbiru, apabila kamu melihat gerhana maka hendaklah kamu doa kepada Allah dan hendaklah kamu takbir, wa sallu wa saddaqu, dan salatlah dan bersedekahlah. Qala ya ummat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyar min Allah ay yazni 'abduhu, demi Allah tidak ada seorang yang lebih jealous, lebih apa lagi, mana jealous, cemburu, lebih cemburu. Maklumlah saya ini kan orang kebarat-baratan sikit, jadi tak tahu dah bahasa Melayu lagi dah. Lebih cemburu pada Allah SWT yang hambanya itu berzina, atau tasni ammatuhu, atau hamba perempuannya berzina. Ya umat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu, jikalau sekiranya kamu tahu apa yang ku ketahui, la dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsiran, niscaya kamu ketawa cuma sedikit saja dan kamu akan menangis ya banyak. Apabila pastaghfirullah 4 rakaatin, pada lafaz yang lainnya maka disempurnakan 4 rakaat, 4 rukuk, wa 4 sujudat, dan 4 sujud. Jadi 4 rukuk dan 4 sujud. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, saya pernah ini melaksanakan tahun 1, pernah melaksanakan Allahumma shalli Muhammad, tahun 1 di sini pernah melaksanakan apa? Salat khusuf. Jadi khusuf ini biasa digunakan untuk bulan, khusuf untuk matahari. Jadi kawan kita, ada kawan kita dari Kelantan. Saya tahun 1 dah berkawan dengan kawan kita Kelantan. Dia jadi imam. Imam tu dia solat seperti biasa, solat sunat. 2 rakaat langsung salam. Dia kata ini solat sunat biasa ni, bukan solat khusuf. Ulang lagi. Ulanglah, kena enggak biasa-biasa kita gunakan. Jadi dah tahu tu kan, berdiri, rukuk, berdiri lagi, rukuk lagi, kemudian berdiri baru sujud. Sujud, duduk, sujud baru berdiri. Berdiri, rukuk, kemudian berdiri lagi, kemudian rukuk, kemudian berdiri, kemudian sujud. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala khasafati syamsu ala zaman Rasulullah SAW, terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah, faqama fazi'an, maka dia berdiri terkejut. Yang saat takuna, saat takut dia itu adalah apa? Takut dia itu apa? Kiamat. Karena Rasulullah sendiri pun tak tahu kiamat. Hatta atal masjid, sehingga datanglah di masjid, faqama, kemudian berdiri, baswala bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin, maka dia salat dengan panjang berdirinya, rukuknya dan sujudnya. Ma ra'aitu yaf'alu fi salati qad, aku tak pernah melihatkan cara salatnya seperti itu sedikit pun. Tsumma qala inna hadhil ayat allati yursiluha Allah azza wa jalla, ini tanda-tanda yang Allah turunkan atau Allah SWT utuskan ke kita, la takuna li mauti ahadin wala li hayatihi, bukan disebabkan kematian seseorang, bukan disebabkan kehidupan seseorang, walakin Allah yursiluha yukhawwifu biha ibadahu, akan tapi Allah SWT mengutus daripada gerhana ini untuk menakutkan hambanya.
fa idza ra'aytum minha syai'an, apabila kamu melihat daripada sesuatu, fafza'u ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah atau segeralah kamu berzikir kepada Allah, wa du'aihi, dan berdoa kepadanya, wa istighfarihi dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Babul istisqa, bab yang menceritakan tentang istisqa. An Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi, keluar Rasulullah SAW meminta air hujan. Fatawajjaha ila qiblati yad'u, maka dia menghadap ke kiblat berdoa. Fahawwala ridaahu, maka dia balikkan ridanya, itu kemudian dia buat begini nih. Ini jangan kena orang kepala orangnya. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, jahara fiha bil qiraah, yang dia jaharkan dalam bacaannya tersebut. Ini di istisqa, sebagaimana Syekh Muhammad Ibrahim kata dahulu kami dengan Syekh Bukhari, istisqa ini meminta hujan. Maknanya minta hujan ini banyak cara. Ada kalanya Rasulullah minta hujan dengan solat, ada caranya Rasulullah minta hujan dengan doa, ada caranya Rasulullah minta hujan dengan berbagai macam cara. Jadi salah satunya juga doanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika waktu minta hujan. Nah, jadi ada cara-cara yang lain. Ada kata kita ingin buatkan solat istisqa, maka disuruhlah satu kampung itu berpuasa. Nah, pada hari yang ketiganya, suruh mereka bersedekah, kemudian keluar mereka ke lapangan, kemudian dengan pakaian yang tadallul, dengan pakaian yang hina, dengan pakaian yang tak semat, dengan pakaian yang biasa, kemudian mereka berkumpul di situ dan melaksanakan solat istisqa di situ. Dan yang pakai serban dibalikkan serban, yang baju berserban baju, disunatkan juga bawa kambing, bawa unta, bawa himar kalau ada himar. Di kampung kita tak ada himar. Dah dibawa anak kecil apa semuanya, kemudian minta dari situ. Disunatkan juga pemerintah datang, raja datang situ. Kemudian bila hujan langsung pada waktu itu juga, maka disunahkan kita mandi dengan air tersebut. Ada pula orang membuatkan istisqa dengan sistem qasidah. Dari Syekh saya Ibrahim Dannun yang saya ceritakan tadi itu, dia pernah buatkan qasidah. Kami kata sama beliau, kami dah buatkan istisqa tak turun-turun hujan pun. Kami dah buatkan istisqa berkali-kali tak turun hujan pun. Kata Syekh Ibrahim Dannun ni, kamu datang ke saya, kita buatkan istisqa qasidah. Pergi kami ke sana, berqasidahlah kami. Salah satu di antaranya adalah kami, ya rahmatallahi zuri wa an'imi bil huburi, ya rahmatallahi zuri wa an'imi bil huburi. Salah satu kalimat seperti itu. Maka pada malam itu jam 9 malam hujan sampai jam 10 pagi. Hujan terus. Banyak kawan kita menyaksikan, sebab banyak waktu itu kawan-kawan yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jam 10 pagi hujan terus. Masya Allah, tabarakallah. Itu saya tak sebutkan tadi, cuma 2 bait aja. Saya takut ini musim sejuk. Saya sebutkan nanti langsung turun terus. Sebab saya pernah buatkan begitu terus hujan. Bahaya kita. Itu salah satu bagian daripada istisqa. Ada lagi yang lain, Rasulullah berdoa, nanti saya sebutkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala masjid yaumal jumu'ah min babi kana nahwi dalil qada. Bahwasanya seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumat dari pintu arah bagian Darul Qada, tempat qada, tempat daripada mahkamah, begitulah. Rasulullah SAW yakhutub, sementara Rasulullah SAW yang berdiri sedang berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah SAW qa'iman, maka Rasulullah menghadap dalam keadaan berdiri, summa qala. Fastaqbala, kemudian dia berdiri menghadap Rasulullah SAW, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal, hancur semuanya, hancur semuanya harta benda hancur. Kenapa? Wa qata'atis subul, dan telah terputuslah cucuran hujan. Kebanyakan mati semuanya binatang. Binatang mati itu gara-gara apa? Tak ada minuman, berarti hancur. Pada Allah Ta'ala yughithuna, hendaklah kau doakan kepada Allah SWT agar Allah turunkan kami hujan. Qala farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ini di sini. Ini golongan bagian yang kedua, Rasulullah beristisqa dengan doa, tak melaksanakan solat, dengan doa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan kedua tangannya, kemudian katanya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Qala Anasun, qala wallahi ma nara fis sama'i min shihabin wala qaza'atin wa ma baina
wa ma bainana wa baina salahin min baitin wala darin. Katanya demi Allah, maka tidaklah kami melihat, katanya, di langit daripada awan dan yang tidak berkumpul dia, dan di antara kami dan di antara daripada gunung-gunung yang ada di Madinah, daripada rumah dan tempat-tempatnya, ya. Qala fatala'at min wara'i, maka tiba-tiba fatala'at min wara'ihi sahabatun mislutus. Yang awalnya tidak ada gunung, tidak ada apa awan, tidak ada apa-apa, tiba-tiba datanglah dari belakangnya itu sahabatun mislu tursi. Tursi ini bukan tursi ini nak. Tahu tursi makanan tu, bukan tursi itu. Maka tiba-tiba datang dari belakangnya itu awan yang bergumpal seperti perisai. Falamma tawasatis sama, manakala dia sampailah pertengahan langit, intasyarat thumma amtarat, kemudian dia itu berpecah, atau kemudian dia itu bercerai-berai, kemudian terus dia hujan. Qala fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. Demi Allah, katanya, kami tak melihat sekejap pun matahari. Tak nampak matahari langsung. Macam kita ni lah, terus nampak matahari. Qala thumma, itu pun kayak gitu, seorang pula tu masuk dalam apa? Dalam selimut. Ni kalau macam kita 3 hari hujan dekat KL, habis banjir terus langsung. Hujan di KL, baru-baru tu kan, hujan di KL, di Pahang hujan, banjir semuanya. Di Jakarta, 1 hari hujan, insya-Allah tenggelam langsung lah. Bala wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. Qala thumma dakhala rajulun min dhalikal bab. Ini fi Jum'atil Muqbilah. Jadi setelah Rasulullah berdoa, yang tidak ada awan terjadi awan, sehingga awan menggumpal hitam, memberikan cucuran hujan ke situ. Terus 1 minggu. 1 minggu lamanya hujan terus-terusan. Tak hujan sangatlah. Tak hujan sangat. Qala, datang laki-laki itu lagi, katanya, pada pintu yang demikian, pintu daripada Qadha, pada Jumat yang seterusnya. Rasulullah SAW qaimun yakhtubun nas, Rasulullah dalam keadaan berkhutbah di hadapan manusia. Fastaqbalahu qaiman, maka dia menghadap Rasulullah dalam keadaan berdiri. Faqala ya Rasulullah, halakatil amwal, hancur harta benda. Ini hancur harta benda bukan disebabkan tak ada air. Air yang menghancurkan harta benda. Ini dia. Air yang menghancurkan harta benda. Waqatis subul, pada Allah ayumsikaha anna, dan taklah kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menahan daripada kami. Qala rafa Rasulullah sallallahu Rasulullah mengangkatkan tangannya semua. Qala Allahumma hawalaina, ya Allah ya Tuhanku, janganlah kau turunkan di sekitar kami, wala alaina, dan jangan kau turunkan air hujan itu di atas kami. Allahumma al-akam wal-zuwab wal-butun al-awdiyati wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkan air hujan itu di atas bukit, di gunung-gunung kecil, di perut-perut lembah, di tempat-tempat pertumbuhan daripada pepohonan. Qala fa'aqla'at, maka berhentilah hujan tersebut. Wa kharajna namsi fi syamsi, maka kami keluar berjalan di bawah matahari. Qala syarikun fasa'altu Anas malikin, kutanya Anas, wa rajulul awal, apakah itu laki-laki yang pertama? Qala la adri. Kenapa dia kata la adri? Sebab itulah dia buat di sini rajulun. Tengok, yang pertama dia kata apa? Dakhala al-masjid, anna rajulan dakhala al-masjid yaumal jum'ah. Ya, anna rajulan dengan apa? Dengan apa? Isim apa dia? Anna rajulan isi apa ya? Isim ma'rifah kan nakirah? Nakirah. Isim nakir. Jadi yang keduanya Imam Anas juga sebut apa? Thumma dakhala rajulun. Isim apa tu? Nakirah. Dah. Jadi kita Anas tidak tahu siapa orangnya, dibuatnya lagi isim nakirah. Sudah? Andai kata orang itu juga niscaya dia katakan thumma dakhala ar-rajulu. Tahulah kita laki-laki itu adalah orang yang sebelumnya. Tapi kena Anas pun tak tahu dia, Pak. Thumma dakhala rajulun.
Mana kata dia pun tak tahu. Berarti kalau begitu laki-laki ni bukan orang yang sebelumnya itu, masih lagi syak. Dah faham tak? Itu perlunya kita tengok. Nakirokah ma'rifah. Nakirokah ma'rifah. Ja'ar rajulun pematar rajulu. Rajul yang kedua ni siapa? Rajul yang kedua ni siapa? Rajul yang kedua ni mata rajul tadi itu, yang mati dia laki-laki yang datang tadi itu. Dah? Ja'a rajulun wa mata rajulun. Siapa itu? Laki-laki yang mati ini bukan laki-laki yang datang tadi itu. Paham? Paham tak paham? Wakan nawantum ma'rifah, si ma'rifah nakirah dah. Ada alif lam, itu juga hafal tu alif lam. Bukan alif lam syamsiah dengan qamariyah. Nah, saya selalu tanyakan apa alif lam ini? Alif lam syamsiah. Iyalah kalau kita baca tajwid tak apalah alif lam syamsiah dengan qamariyah. Ini alif lamnya ada alif lam istighraq, alif lam ahli dhihni. Nah, itu semuanya harus dipahami. Kenapa Ustaz sebut-sebutkan juga nahu-nahu ni Ustaz? Kata iyalah guru kami kalau ngaji kitab apa saja nahu kah, fiqh kah, hadis kah, tetap keluarkan nahunya. Kena dengan nahu tu baru mantap. Dengan nahu tu baru mantap. Bukan makna saya hebat nahu dah. Saya pun dah lama tak mengaji nahu. Nah, ada orang kata di mahat kami itu kata siapa yang tak ingin belajar nahu betul-betul pergi ke mahat Mustafawiyah. Itu bagian Sumatera. Siapa yang di Jawa nak betul-betul nahu pergi ke mahat Lirboyo. Lirboyo dekat Jawa Timur. Nah, siapa nak betul-betul belajar nahu di Malaysia pergi ke mana? Pondok mana? Hebat betul nahunya. Kerja mereka sampai tidur pun mengirau juga dia. Tidur kayak gini ngirau juga. Oh Muhammadun. Mengirau juga dalam tidur. Nah, itu banyak itu dekat kamu sana, dekat kami sana itu kalau dibangunkan kayak gini langsung dibaca ingatan jurmiyah. Dibacanya ingatan jurmiyah. Udah. Bahkan doanya pun bacanya doa matan jurmiyah. Gak hafal doa. Seluruh kampung doa pasti kan doa dia. Tiba-tiba dia doa dia begini, apa yang aku doakan? Dia cuma hafal matan jurmiyah. Al-kalamu wal lafdhul murakabu mufidu fil wad'i wa aqsamuhu thalathatun mithmun wa fi'lun wa 'arfun jaa'a li makna. Amin kata orang. Ada tipu orang kan? Qala rahimahullah ta'ala adhirabu al-jibalus shighar, gunung-gunung yang kecil. Tengok di sini sebelum saya tengok ahwa rajulul awal dan tunjukkan ahwa rajulul awal dibuatnya alif lam. Dibuatnya alif lam situ. Adakah yang pertama laki-laki tadi itu? Tak, itu ada kolom tengok dalam kitab apa namanya? Itqan fi ulumul Quran, masalah Quran. Apabila isim ma'rifah sesudahnya itu isim nakirah bagaimana? Nakirah itu apakah ma'rifah dia atau bagaimana? Apabila selain isim nakirah kemudian selain ma'rifah bagaimana? Nah, penting sekali yang seperti itu. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul khawf. Salatlah dengan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khawf. Fi ba'di ayyamihi, pada sebagian hari-harinya. Baqama ta'ifatun ma'hu, maka apabila sebagian daripada mereka bersamanya, wa ta'ifatun bi izail aduwi, dan sebagiannya lagi di hadapan daripada apa? Daripada musuh. Fa shalla bil ladzina ma'u raka'atan, maka salatlah dengan orang-orang yang mustanya itu satu rakaat. Tsumma dhahabu, kemudian mereka pergi. Wa ja'a akharuna, maka datang yang lainnya. Fa shalla bihim raka'atan, maka salatlah dengannya, maka salatlah Rasulullah dengan mereka satu rakaat. Wa qalatit ta'ifatan raka'atan, maka menyempurnakanlah ya ta'ifah itu, kumpulan tersebut satu rakaat. Ini bagian yang pertama ini. Ini masalahnya andai kata ya musuh di hadapan. Jadi ada bagaimana musuh di hadapan kita atau musuh di belakang kita. Dah, musuh di hadapan kita, kemudian musuh di hadapan kita. Jadi Rasulullah SAW di sini solat dia satu rakaat beserta dengan kumpulan yang ini. Dah, ketika selesai dia solat satu rakaat, maka yang tadi ini berhenti, cari yang satu lagi yang lain, ikut sama Rasulullah SAW untuk satu rakaat. Sudah
Setelah itu baru Rasulullah SAW melaksanakan 2 rakaat. Yang belakang tadi ini berhenti dia sholatnya, baru diteruskan dengan yang pertama tadi itu, dia selesaikan rakaatnya. Yang tadi ini pula menyelesaikan rakaatnya. Dah Rasulullah dah selesai dah. Ini kalau musuh di depan. Kalau musuh di belakang ada lagi, ada 3 tempat itu. Yang paling terakhirnya yang paling cocok untuk kita sekarang ni. Bagaimana saya kata, yang terakhir tu solatlah dalam keadaan bagaimanapun kau mampu. Sebab kita tak tahu lagi musuh di mana. Bila sekarang ni musuh di depan ke belakang ke muka belakang. Musuh sekarang sama kita ni muka belakang, tengok atas, tengok dari pesawat. Enggak. Allah nak kata kita di sini musuh di Israel sana, musuh sana kita Allahu Akbar di kiblat sana. Kiblat sana, Israel lagi di belakang sana. Dekat mana? Dekat Bahrul Ahmar. Maka kita kata Allahu, tiba-tiba bum, mati. Tembak. Kenapa? Datang daripada Baitul Maqdis orang-orang Wahabi pula. Orang Israel tembak mati. Nah, jadi kalau macam kita ambil yang ketiganya. Ambil senjata, Allahu Akbar senjata, langsung. Nah, itu yang ketiga lah, itu kita ambil. Salat Khauf. An Zaid bin Umar bin Salih bin Khawwat Ibnu Jubair amman shalla ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata dzat riqa. Daripada orang yang salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat dzat riqa, salat al-khauf, yang melaksanakan salat khauf, anna ta'ifatan saffat ma'hu, bahwanya satu kelompok berbaris bersama beliau, wa ta'ifatan bijahal adu, sementara satu barisan lagi menghadap ke mana? Menghadap ke musuh. Ini kalau sekiranya ini Rasulullah menghadap ke kiblat. Ini yang satu kelompok ikut sama Rasulullah, satu kelompok lagi tunggu menghadap ke apa? Ke musuh. Tadi ini kan di musuh dekat arah kiblat. Kita semuanya menghadap ke kiblat. Nah, sekarang musuhnya ada belakang. Berarti musuh satu kelompok menengok musuhnya. Fasalla billadina ma'ahu raka'atan, maka salatlah dengan orang beserta dia 1 rakaat. Tsumma thabata qa'iman, kemudian terus dia berdiri begitu. Wa atimmu li anfusihim, maka mereka sempurnakan bagi diri mereka. Rasulullah berdiri terus begini, sudah dia berdiri begini, jangan dulu rukuk, berdiri terus. Kemudian orang yang di belakang itu salat, sempurnakan mereka salat mereka. Sudah sempurnakan salat mereka, barulah mereka menggantikan kedudukan daripada mereka pergi menggantikan menjaga musuh. Yang menjaga musuh tadi ganti sholat sama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ikut rukuk, mereka ikut rukuk, Rasulullah sujud mereka, Rasulullah salam, mereka tambah satu lagi. Paham? Saya waktu kita, kalau sekali enggak saya tunjukkan macam mana 3 cara itu. Yang paling mudah saya ajarkan sama kamu cara keempat, cara ketiga. Saya ambil pukulan, saya pukul langsung kamu gini. Allahu Akbar, pap langsung. Gitu tahu? Itu yang paling mudah sekali. Pernah kamu belajar di salat-salat khauf ni? Pernah enggak? Pernah tak? Tahu enggak? Tahu? Tunjuk tangan. Kalau enggak tahu ni saya ajarkan dulu pasal ya. Nanti takut saya kamu mengajar kita matang goyah wa takrib, tak tahu nak menunjukkan macam mana muskilah kita. Pokok 5 pas. Ini yang terakhir ni lah, minta maaf. Akhirnya waktu yang pusing tu masyarakat, kemudian mereka salam, pasal kuwijah aturi, kemudian mereka bersab di hadapan musuh. Wajah itu ikut ukra, maka datanglah bagian yang pertama, bagian yang kedua, pasal lebih rakaat, kemudian salatlah dengan mereka 1 rakaat ala tibaket yang tertinggal. Tsumma thabata jalisan, kemudian dia tetap diam. Wa atimul anfusin, dan sempurnakan mereka itu seperti mereka. Tsumma sallama bihim, kemudian salamlah Rasulullah beserta mereka. Ar-rajul alladhi sallama Rasulullah SAW wa Sahl bin Abi Hatmah, yang dia itu salat dengan Rasulullah SAW itu adalah siapa? Sa'al bin Ibnu Atmah. Oke, saya tunjukkan semantuk ini ya dengan secara cepat. Pandangan yang pertama, tengok. Yang pertama daripada ini Rasulullah, ini musuh, ini kiblat. Ini menghadap ke sana kan? Menghadap ke kiblat atau menghadap ke musuh? Kenapa musuh menghadap ke musuh ada kiblat? Ini umat Islam.
dibuat 2 shop. Dibuat 2 shop. Maka sholatlah mereka. Dah, sholat Rasulullah SAW. Mereka ini sholat, mereka ini juga takbir, biarkan begitu. Kemudian Rasulullah SAW sujud sampai Rasulullah berdiri lagi. Mereka pun nih yang nih berdiri. Dah, paham? Habis dia nih berdiri. Dah, yang ini pula ikut Rasulullah rakaat yang kedua. Ini ikut rakaat Rasulullah kan yang sekarang kedua. Yang ini pula ikut rakaat yang kedua. Dah, ikut rakaat Rasulullah yang kedua. Setelah itu habis, ya, habis yang ini tadi sholat. Karena Rasulullah jadi kedua sekarang kan. Duduk dan Rasulullah nunggu. Duduk Rasulullah nunggu. Dia selesaikan 2 rakaat. Dah, dia selesaikan 2 rakaat. Karena 1 rakaatnya sama Rasulullah. Dia selesaikan, setelah habis 2 rakaat, maka salamlah mereka. Maka salamlah mereka dua-dua. Dah, kedua sahabat salam dengan Rasulullah SAW. Karena masalahnya musuh di sini, jadi mereka nampak. Paham? Oke. Sekarang permasalahannya kalau musuh ini kiblat. Kiblat di sini imam, ini Rasulullah, di sini makmumnya. Bagaimana caranya? Di sini musuh. Nah, bagaimana caranya? Nah, buatlah 1 shop untuk menjaga. Jadi pandangan mereka ke sana. Pandangan Rasulullah ke sana untuk sholat, ini juga ke sana. Sudah? Sholatlah Rasulullah beserta mereka 1 rakaat, maka Rasulullah berdiri terus. Dah, yang ini selesaikan sholat mereka sampai kepada tahiyat. Dah. Kemudian yang ini setelah selesai yang tadi ini mengambil posisi ini, ikut di belakang Rasulullah SAW. Sholatlah Rasulullah dengan dia. Sudah. Kata Rasulullah berdiri terus nunggu mereka. Setelah mereka masuk, Rasulullah juga rukuk, sujud dan apa? Habis daripada pelaksanaan, Rasulullah sudah duduk tahiyat. Mereka pun menambahkan lagi 1 rakaat. Dah, setelah mereka menambahkan 1 rakaat, dah, maka mereka sujud. Maka mereka tahiyat juga dengan Rasulullah. Rasulullah salam, mereka salam. Itu yang kedua. Ketiganya, Allahu Akbar, langsung tetak. Ini ketika waktu dalam keadaan kecamuk. Allahu Akbar, langsung ambil pisau, ambil pedang, papuk. Apakah boleh bergerak? Memang dianjurkan bergerak, kalau tak mati kau. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.